Halo guys, kembali lagi bersama aku Trisatan Aldi di MJM. Halo guys, kali ini aku sedang bersama dengan salah satu narasumber kita yang akan menceritakan kisah seramnya pada podcast kita kali ini. Nah, silakan Kak. Halo semuanya, jadi aku Ananda, biasanya dipanggil Nanda. Nah, di sini aku akan menceritakan kisah horor aku sih. Gak tau sih ini horor atau enggak, tapi menurut aku lumayan horor. Dan ini kejadiannya di rumah tante aku, tepatnya di Kota Singkawang. Rumah tante Kak Iya. Singkawang. Itu terjadinya pas Kakak liburan atau apa? Oke, jadi tuh bisa dibilang tuh liburan sih. Kita lagi liburan ke Singkawang, mungkin pulang ke sana kan. Jadi itu malam aku habis nongkrong, namanya anak muda ya. Kita nongkrong habis itu pulang malam. Nah, itu tuh emang udah lewat dari jam 11 mungkin ya. Dan di rumah tante aku tuh gang itu emang lumayan sepi banget. Nah, Kak, sebelumnya ini tahun berapa? oh iya, ini Kejadian. tahun 2023 atau 2022. Masih baru sih. Nah, jadi gini nih, di sana itu rumah tante aku tuh depannya itu masjid. Namanya masjid, sampingnya itu kuburan. Jadi lumayan ya serem lah ya. Iya, lumayan. Dan sepi juga. Jadi kalau malam tuh. Jadi tuh itu posisi aku pulang sendiri. Di situ tuh emang udah kayak gimana sih? Kayak emang ngerasa serem banget gitu loh. Kayak serem banget, terus udah gimana ya, kayak posisi mau pulang atau enggak. Tapi kalau nggak pulang, yang ada diomelin dong. Jadi aku milih pulang. Tapi yang harus kalian tahu, posisi spion aku udah aku tutup ke bawah. Jadi kayak benar-benar nggak mau ngeliat ke samping gitu. Jadi nggak kelihatan. Nggak gitu. sama sekali. Jadi udah di situ tuh udah kayak ngerasa kayak ada yang ngikut gitu loh. Jadi ya udahlah, aku masih nih karena saking lebih takut sama orang rumah ya daripada hantu. Jadi udah mutusin pulang. Terus pas di jalan masuk gang nih, posisi emang udah gelap banget. Dan itu lumayan dari gang sampai ke rumah tantaku. Nah, sampai di pertengahan deh kayaknya. Itu posisi di depan gerbang. Di situ tuh udah kayak ngeliat ada kayak 7 anak kecil gitu. Tapi di situ tuh ya, nah di situ tuh kayak logikanya gini, kok kayak anak kecil tapi mainnya kok sampai jam 11 malam gitu kan. Jadi mikir ya enggak lah, paling mikir oh itu anak kecil biasa gitu kan. Nah, sampai di situ aku tuh kayak udah deket nih ya. Kok tiba-tiba nih lihat, ini kok kayak nggak menapak di tanah gitu loh. Kayak Nggak menapak di tanah. iya, jadi kayak benar-benar anak kecil tuh ngambang gitu loh guys. Itu anak kecilnya bertujuh gitu. Iya, main, dan itu tuh posisi main. mereka main tapi nggak menapak ke tanah gitu. Nah, di situ aku udah kayak, aduh, maju nggak nih, tapi ya harus pulang gitu loh. Jadi aku memutuskan pulang dan memberanikan diri walaupun semua udah takut banget gitu. Pengen rasanya motor aku tuh kebuang, terus aku lari gitu loh. Jadi kayak ya udahlah ya, terus aku sampai di depan rumah. Nah, posisi aku nggak bawa kunci, jadi harus nunggu orang rumah nih. Itu mungkin udah 11 malam, jadi udah pada tidur ya. Itu waktu kan kakak di depan gang gitu ya, ngelihat dari kejauhan Nah, kan. kita udah di tengah jalan kan. Terus saya kayak kelihatan banget tuh di depan gerbang kuburan gitu. Terus ada 7 anak kecil, terus pas dideketin benar-benar bukan anak kecil pada umumnya ternyata. Kakak ngeliatin jelas. Dia lihat gitu. dan berhenti sebentar karena saking shocknya ya. Nah, di situ aku udah jalan pulang tuh ke rumah, mutusin pulang, udah beraniin diri lah ya. Terus udah pulang harus nunggu lagi karena orang rumah nggak ada yang buka pintu dan harus telepon. Posisi udah takut banget. Terus kayak aduh, gimana nih, nggak mungkin balik lagi dong, harus Ya. ngelewatin lagi gitu kan. Ya udah memutuskan tunggu sampai kayaknya ada deh sejam atau setengah jam nungguin orang rumah karena udah pada tidur. Kakak sejam di situ. Harus banget nunggu sejam gitu. Terus habis itu udah nih posisi masih di atas motor. Terus kayak ngelirik ke sebelah kiri gitu. Terus kayak kok aduh kayak ada sesuatu nih, tapi kayak ya enggak lah, mungkin nggak ada apa-apa, kayak udah suges saya kayaknya dari tadi gitu kan. Iya. Terus kayak udahlah biarin main HP masih nunggu, tapi tuh kayak tau gak sih kayak kita tuh kayak emang diminta kayak ngeliat gitu loh. Iya, dipaksa gitu. Dipaksa kayak dari ekor mata itu kayak ada sesuatu gitu. Terus kayak udahlah, terus aku lihat ternyata
ada kayak kayak sosok gitu Putih. putih, terus kayak apa sih gitu? Gendong bayi gitu. Gak dong, Oh, iya, gak dong. Terus kayak Apa? ya? Poci. Oh iya. Harus tahu lah ya poci itu apa. Nah, gak serem kalau disebutin gitu kan. Nah di situ poci. Tau gak guys? Itu tuh aku udah gak tahu mau gimana, dia diem. Itu kakak ngeliat dari sudut mata Enggak, aku atau udah spion? langsung gini, udah gini. Oh. Terus kayak di samping gitu, di samping pagar gitu. Terus kayak udah nggak tahu mau gimana lagi, pintu belum dibuka, terus kayak mau nelpon juga tangannya udah kayak kaku gitu. Tahu lah ya posisinya Iya, iya. gimana gitu. Terus habis itu udah motor itu aku udah kayak pas dibukain pintu setengah jam atau sejam itu dibukain pintu, aku udah nggak ngomong, motornya aku buang, terus aku kayak masuk aja gitu. Terus tantaku yang ngambil motornya. Bener-bener udah nggak bisa mikir lagi. Setengah jam. Setengah jam atau 1 jam baru bisa dibukain pintu. Dan itu ditemenin sama si itu. Kakak nggak teriak gitu pas? Enggak sih, karena udah nggak bisa. Tau nggak sih guys, kayak yang kaku karena saking takutnya gitu. Udah nggak jadi bisa. nggak bisa bicara, Udah. nggak bisa ngomong gitu. Udah. Nah gitu, udah sampai pas udah besok paginya baru ditanyain tuh sama tantaku kayak apa kamu semalam gitu kan. Terus kayak aku mikir, aku coba diam terus semalam takut banget. Dah di situ deh aku baru berani cerita. Itu sih Serem cerita juga aku. sih. Lewatin kuburan jam 11 malam gitu ya. Ya harus kalian bayangin lah ya gimana takutnya aku. Apalagi ada kejadian kayak gitu guys. Benar. Baik, makasih ya kak udah nyempetin cerita pengalamannya di podcast MJM ini. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman semuanya. Semoga ya. Ya, makasih kak. Oke. Ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube MJM.